gelombang sekian, di mana itu namanya di daerah UV, nah ini tadi ya, di daerah UV, maka apa sih yang memberikan respon? Yaitu elektron valensi, elektron terluar. Nah, elektron terluar itu biasanya elektron yang digunakan untuk berikatan. Nah, misalkan nih, saya punya senyawa apa nih misalkan? Punya senyawa alkohol ya, misalkan etanol. Etanol saya beri paparan daerah UV ya. Saya beri radiasi elektromagnetik daerah UV. Nanti apa yang memberikan respon? Elektron-elektron yang terlibat pada pembentukan ikatan dalam atom C di dalam etanol. Nah, gitu ya, kita tahu sekarang gini. Kita tahu yang namanya etanol. Etanol itu apa sih? CH2OH ya. Ya enggak? Etanol ya ini ya, CH2OH. Nah, kalau saya punya larutan etanol. Ya kan? Ya, etanol ya. Kalau kita punya etanol, kemudian saya beri paparan UV, nanti apa yang terjadi? Maka elektron valensi yang ada dalam etanol itu akan bereaksi. Elektron valensi berarti apa? Elektron terluar dari C, dari H, dari O, dari H. Elektron terluar dari C, dari H, dari O, dan H. Itu akan bereaksi semua. Nah, sekarang elektron terluar dari C, dari H, itu biasanya digunakan untuk membentuk ikatan. Ikatannya apa kalau CH2OH? Ikatan apa ini? Ikatan kimianya apa? Contoh, kalau NaCl itu ikatannya apa? Ionik. Iya, betul. Kalau dalam senyawa-senyawa organik biasanya ikatannya apa? Kovalen. Iya, betul. Ini kan senyawa organik kan? Ini kovalen, betul. Jadi, ketika etanol itu diberi paparan UV, maka elektron-elektron valensinya yang terlibat pada pembentukan ikatan kovalen itu yang akan bereaksi. Bereaksinya bagaimana? Ya itulah yang nanti akan mengalami eksitasi elektron. Nah, sudah mulai mengarah yang tadi ya. Karena kita konsisten bahwa sebenarnya apa sih yang terjadi ketika energi itu diberi paparan UV? Ada eksitasi elektron. Nah, sekarang tergantung elektronnya, elektron yang di mana? Kalau daerah UV yang diberi habis baterainya sebentar. Lupa saya, belum cas. Kalau radiasi elektromagnetik itu panjang gelombang UV, maka yang bereaksi adalah elektron terluarnya, elektron valensi. Berarti elektronnya C yang paling luar. Katanya apa? Kovalen kan? C tangannya berapa? CH3 ya. Benar. Sorry keliru saya nulisnya. CH3, CH2OH. Nih. Kan etanol tuh C-nya 2. Sebentar ya, tak tambahin. Nah, gini ya. CH3, CH2OH. Nah, C itu tangannya berapa? 4 kan? Berarti dia berikatan dengan 3 atom H dan satunya digunakan untuk berikatan dengan C. Elektron-elektron valensi yang ada di dalam C inilah yang akan bereaksi ketika diberi paparan UV. Nah, gitu. Sudah ya. Nah, begitu juga kalau energinya saya naikkan lagi. Saya rendahkan lagi, yaitu daerah visible. Ini lebih rendah lagi kan, karena panjang gelombangnya lebih panjang. Ya, ini kan lebih panjang gelombangnya. Daerah visible. Nah, ini. Daerah visible itu adalah sinarnya itu terlihat. Kalau UV terlihat warnanya ungu ya. Ultraviolet itu ungu. Tapi kalau visible itu terlihat. Nah, terlihatnya itu kalau dia terdispersi, artinya ketika dia berubah menjadi warna deretan warna-warna pelangi ini. Kalau yang paling rendah energinya itu masuk karena beririsan dengan spektrum daerah UV ya, itu warnanya ungu ya. Kemudian ada biru, ada hijau, ada kuning, ada oranye, ada red. Nah, panjang gelombangnya berapa? Nah, biasanya untuk UV vis ya gitu ya sebutnya ya. Untuk daerah ultraviolet dan visible itu panjang gelombangnya dinyatakan dalam satuan nanometer. Boleh nggak Bu dinyatakan dalam satuan meter? Ya boleh saja, tapi kan kebanyakan pangkatnya suka bingung. Biasanya dalam satuan nanometer. Nah, berapa UV itu biasanya? UV itu panjang gelombangnya biasanya 200 sampai 400 nanometer ya, nm ya. Kalau visible gini ya, visible itu 400 sampai 800 nanometer. Nah, gitu. Nah, makanya ini
Nah, 400 sampai 800 nanometer tuh ada di-split lagi, dipecah-pecah lagi berdasarkan warnanya yang dimunculkan oleh cahaya tersebut. Misalkan kalau cahayanya itu warnanya biru, itu berarti panjang gelombangnya berapa? Sekitar 480. Sekitar ya, sekitar 480. Kalau warnanya kuning sekitar ini. Kalau warnanya merah, itu dia sudah dekat daerah IR. Berarti panjang gelombangnya lebih panjang kan? 780 sampai 800 nanometer. Makanya tadi saya bilang, kita bisa nggak menghitung energi dari panjang gelombang yang kita terima, radiasi elektromagnetik yang kita terima? Bisa, yaitu ini, masukkan saja. Berapa sih energi cahaya daerah visible warna biru itu? Masukkan saja, E sama dengan H nu itu C per lambda, lambdanya 480 nanometer. Nah, kita bisa hitung kan? E sama dengan Hanu. Nu-nya itu C per lambda ya. Lambdanya gini dah, wis gak apa-apa. Nah, seperti itu. Paham ya? Nah, kalau IR, oke, sekarang IR. Kalau visible sama, masih ada elektron valensinya ya. Masih elektron valensi yang bereaksi. Tapi kalau IR, energinya kan lebih rendah. Dia nggak mampu untuk mengubah eksitasi elektron yang terlibat ke energi. Jadi yang ubah energi getarannya saja, molekul vibrasi. Karena kalau mau mengangkat elektronnya pindah tempat pada elektron yang ini sudah nggak mampu, karena semakin kecil energinya. Terus mampunya apa? Mengubah frekuensi vibrasi, kecepatan dia bergetar. Ini akhirnya kita tahu bahwa sebenarnya semua ikatan kimia itu tidak diam, tapi bergetar. Jangan-jangan bergetarnya karena sedang berzikir pada Allah. Nah, kita tidak tahu. Wallahu a'lam, bisa jadi kan? Karena kenyataannya memang bahwa semua ikatan kimia itu tidak diam tapi bergetar. Kenapa bisa tahu, Bu? Iya, karena ternyata buktinya ketika diberi paparan IR itu ada perubahan frekuensi getaran, dia bisa merespon. Nah, ini anu ya, subhanallah ya, kuasa Allah ini, benar ini. Nah, sekarang kalau daerah mikro, semakin kecil lagi kan energinya, itu apa yang terjadi? Dia hanya mampu mengubah posisi elektron spin. Nah, pada bilangan kuantum, masih ingat spin itu kan ya. Ini loh. Kalau misalnya orbital P itu kan ini ada. Nah, gini kan? Ada gini ya. Nah, ingat enggak? Nah, ini. Dia bisa ngubah. Dia ngubah posisinya, orientasinya aja. Melakukan rotasi. Seperti halnya gelombang radio juga spin, perubahan ini yang berubah. Nanti kita jelaskan di NMR ya. Ini materi itu NMR. Begitu mahasiswa sekalian, bagaimana ini terkait dengan ini spektrum radiasi elektromagnetik jika dikenai pada materi dan bentuk interaksi, bentuk respon yang dimunculkan oleh materi tersebut ketika diberi paparan radiasi elektromagnetik. Tingkat energi elektron dalam molekul atau atom. Nah, ini sekarang. Ini yang semakin spesifik. Ini mungkin menjawab pertanyaan Raihan tadi ya. Ini. Jadi, elektron-elektron yang ada dalam atom. Oke, sekarang kita fokus di sini ya. Di sini ya. Ini yang akan kita gunakan. Sama nanti di sini, tapi ini nanti NMR. Paling tidak pertama itu ini, karena kan kita ada bab spektroskopi UV, spektroskopi visible, spektroskopi IR ya. Berarti kita menggunakan ini. Daerah yang kita gunakan dalam spektroskopi yang akan kita pelajari itu, sebetulnya kalau kita buat dalam tingkat energi elektronnya itu bisa seperti ini. Kita lihat yang paling kiri saja ya mahasiswa sekalian. Yang ini yang visible. Nih. Jadi sebetulnya elektron-elektron itu ketika berada dalam orbital itu sudah berada pada tingkatan energi tertentu ya. Dia berada pada tingkatan energi tertentu. Kemudian energi-energi itu karena tertentu, ada yang paling rendah atau disebut dengan ground state, kemudian ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Nah, elektron ground state itu bisa pindah ke tingkat 1, tingkat 2 jika dia mendapatkan paparan energi tadi. Jika dia menyerap energi dari radiasi elektromagnetik, kemudian energinya digunakan untuk pindah tempat elektronnya tadi. Nah, jadi kalau menerima panjang gelombang visible, dia mampu pindah dari sini, E0 ini ke langsung E1 di atas. Atau bahkan dia bisa dari E1 ke sini. Ya, tergantung besar energi yang diserap ya. Panjang gelombang yang diserapnya itu kan intensitasnya seperti apa. Tapi kalau IR, kalau IR kan lebih rendah tuh tadi. Maka dia nggak mampu untuk pindah ke sini. Tapi dia hanya mampu mengubah energi vibrasi. Energi vibrasinya IR itu adalah sub level
energinya dari yang E1 saja. Jadi dari E0 ke E1 itu ada beberapa lapisan lagi, ada beberapa sub level tingkat energi, di mana sub level itu adalah sub levelnya energi vibrasi. Jadi makanya kalau IR yang dikenakan pada materi, maka yang mengubah energinya ya tingkat ini, E0 ke sini, E0 ke sini. Tapi ini masih di bawah E1 semua gitu loh. Ya, oke. Vibrasi, tingkat energi level, tingkat energi vibrasi. Nah, gitu. Ini enggak ya? Ini karena ini yang tadi, ini fluoresensi. Itu juga ada metodenya. Ini fosforesensi. Ini fluoresensi. Ya, ini fluoresensi ya. Nah, ini enggak usah dibahas lah. Begitu. Nah, sekarang ini. Atau ada pertanyaan sampai sini? Sampai jam berapa ya? Sudah habis ya? Oh iya ya, mau habis nih. Ya, gimana? Kemarin sempat disinggung oleh Bu Esti itu interval untuk phase itu panjang gelombangnya 380 sampai 800 cm. Oh iya, oke. Barusan oleh email sendiri dan 400 oleh sampai 800. Oke. Itu ya, hal yang disepakati secara global. Oke, baik. Ya, baik. Semuanya benar ya. Nanti kalau kita lihat di buku ada yang menyebutkan UV itu 170 sampai 380. Ultraviolet visible, maaf, ultraviolet saja ya. Ultraviolet saja. Nah, gini, ultraviolet saja, sama saja nggak usah risau dengan perbedaan itu. UV itu ada yang menyebutnya 170 atau 180 bahkan ya sampai 370 nanometer ya. Oke. Visible ya, visible. Ini kan berurutan tuh. Ini kan berdekatan kan, makanya yang berurutan dia. Nah, visible itu dari 370 sampai 770 atau 780. Nah, kalau menyebutnya UV vis, kalau daerah UV vis berarti kalau ada penyebutan daerah UV vis kan ada 170 sampai 770 atau 200 sampai 800. Kenapa saya menggunakan ini? Karena untuk membulatkan saja. Tapi ya bisa jadi 170 masih masuk UV gitu loh ya. Jadi gini, kita memang tidak bisa saklek gitu. Artinya batasnya berapa sih? Kalau 160 masuk UV tidak? Masuk UV tapi nanti daerah UV jauh. Nah, gitu. Ya, karena kalau kita konsisten kita lihat di rentang ini kan enggak ada ini kan ini ya, apa namanya? Ini kan penamaan saja. Penamaan itu berdasarkan kecenderungan panjang gelombang. Nah, kalau di sini daerah mana? Ya kadang kita bisa menyebutnya IR, kita juga bisa menyebutnya microwave karena di tengah-tengah. Nah, itulah maksud saya. Nah, apalagi yang hanya selisih 200 nanometer saja. Bisa jadi dari mulainya menyebutkan visible itu dari UV yang sebelah sini, gitu kan? Tidak ada masalah ya. Itu ya, Mas Suri ya. Bisa diterima ya? Ya, jadi sama aja, boleh. Mau yang 170 370 boleh gitu ya. Pasti saya benarkan. Kalau Anda jawabnya 70 ya pasti saya benarkan karena ini juga benar. Saya lupa saja tadi nggak saya sampaikan. Nah, kalau Anda coba nanti ke Bu Esti, saya yakin Bu Esti juga nggak akan menyalahkan kalau UV-nya dimulai 200. Karena ini juga di buku juga seperti ini karena ada yang mulai 200 gitu. Begitu? Ya. Ada pertanyaan? Nah, ini ya. Oke, saya lanjutkan. Tapi ini mau habis ya? Oh iya, dikit lagi. Sini aja lah saya habiskan satunya ini ya. Dari perbedaan sifat interaksi rem dengan materi dan tingkat energi rem, maka menghasilkan metode teknik analisis untuk yang interaksinya absorpsi saja misalkan. Itu panjang gelombang yang bisa diberdayakan atau digunakan itu adalah panjang gelombang gamma ray, sinar gamma atau sinar X, UV, infrared, microwave, gelombang radio. Ini semua bisa digunakan untuk analisis spektroskopi dengan interaksi yang absorpsi. Namanya apa tekniknya? Ini ada namanya. Kita yang UV vis infrared ya. UV vis spektroskopi, atomic absorption spektroskopi ini kita pelajari, infrared ini kita pelajari, Raman tidak, microwave tidak. NMR ini kita pelajari pakai gelombang radio, ya kan? Nah, ini. Begitu. Kalau yang photoluminescent atau emission ada juga metodenya. Atomic emission spektroskopi ini tidak kita pelajari. Jadi Anda bisa tahu kan bahwa sebenarnya metode spektroskopi itu sangat banyak, ya, begitu. Nah, ini beberapa contoh.
Nah, ini lebih enak nih tampilnya nih. Beberapa tipe spektroskopi dari sinar gamma sampai NMR ya. Panjang gelombangnya biasa, Pak. Ya ini sebenarnya mahasiswa sekalian, ini kan satuan panjang saja. Kalau Anda mau menyebut 10 pangkat min ya nggak apa-apa, ya nggak salah juga gitu ya. Karena kan ini satuan panjang itu kan dari Armstrong sampai kilometer kan. Nah, begitu. Jadi biasanya untuk memudahkan kalau daerah UV vis itu sudah pakai nanometer. Nah, ini kan tuh UV vis vakum satu. Nah, ini kan bersama kan? Ada 180 780 ya. Kalau saya tadi saya bulatkan 200 sampai 800 gitu aja. Tapi nggak apa-apa 180 780 benar juga ini yang disampaikan Bu Esti. Begitu. Infrared itu ini daerah mikro ya, mikrometer. Tipe transisi kuantumnya ini inti, elektron bagian dalam. Nah, ini UV kita di sini bonding elektron-elektron yang terlibat pada pembentukan ikatan atau elektron valensi bonding ikatan elektron yang berikatan ya ikatan elektron bondingnya gitu ya. Nah, begitu ya mahasiswa sekalian ini satuannya untuk mengingatkan kembali kemudian ini soal. Nah, ini termasuk radiasi elektromagnetik apa panjang gelombang di bawah ini sesuai dengan namanya ya. Anda cari nanti. Susunlah deret cahaya berikut ini menurut besarnya energi sinar X. Ini nggak usah dikumpulkan tapi minggu depan saya tanya langsung. Saya random aja nanti saya panggil untuk menjawab ya. Berapa frekuensi cahaya hijau yang berpanjang gelombang 500? Gimana ngitungnya? Gampang. E sama dengan HNU. Nu itu adalah frekuensi kan? Nu itu frekuensi ya. Nu itu apa tadi? C per lambda. Kalau Anda diminta menghitung nu, berarti Anda masukkan C per lambda. C-nya berapa? Frekuensinya berapa? Sama dengan C per lambda. C-nya 310 pangkat 8 meter per detik dibagi 500 nanometer. Nah, begitu ya. Apa yang harus terjadi supaya elektron dapat tereksitasi? Oke, cari aja baca sendiri ya. Saya kira itu. Lah udah habis. Cukup. Pas ini habis waktunya. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Cukup ya? Cukup ya? Cukup. Kita presensi dulu. Yuk coba diaktifkan dulu semua.